Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Saat ini bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang ke-6 di tahun 2023 ini. Kita belajar bersama-sama tentang bagaimana menyimpan harta di sorga. Di pelajaran yang ke-6 sekali lagi, bagaimana kita menyimpan harta di sorga. Sebelum lanjut, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami firman kebenaran yang akan kami pelajari saat ini. Terima kasih untuk jaminan yang Kamu berikan bagi kami, di dalam nama Yesus. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari Markus 8 ayat 36 dan 37. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Fakta ini benar. Orang mencari harta dunia, tapi kehilangan nyawa. Mereka fokus kepada harta dunia, dan mereka lupa dengan harta sorga. Karena itu, pelajaran saat ini akan mengarahkan kita untuk kita akan berinvestasi. Berinvestasi untuk masa yang akan datang, bahkan sampai kepada kekekalan di dalam kerajaan sorga. Apa yang ada di benak kita ketika berbicara tentang investasi? Apakah hanya uang atau apa? Investasi ini adalah bagaimana kita bisa menyimpan sesuatu atau menanamkan modal atau harta dengan harapan kita akan dapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi apa saja? Bahkan keselamatan kita, bukan? Oke, Yesus memberikan kepada kita ada strategi bisnis berinvestasi terbaik yang kita boleh lakukan di dunia ini dengan berinvestasi dengan caranya Yesus. Ini triknya, Matius 6 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Pertanyaan, bagaimana kita dapat berinvestasi dengan cara seperti ini, menyimpan harta di sorga? Nah, pelajaran kita saat ini akan mempelajari ayat demi ayat, bahkan toko demi toko yang akan menunjukkan pada kita bagaimana menyimpan harta di sorga, terutama kita boleh menuai upah hidup yang kekal di sorga. Saudaraku, sebelumnya saya ingin sampaikan seperti ini. Sebelum kita lihat satu demi satu pelajarannya, saya ingin ingatkan bahwa anak-anak Tuhan yang rindu berinvestasi untuk harta surgawi, ingat, kita dipanggil oleh Allah untuk membuat sebuah perubahan yang radikal, membuat perubahan yang besar, karena kita sedang berbisnis dengan Tuhan. Apa yang harus kita buat sehingga perubahan yang besar terjadi atas hidup kita, orang-orang di sekitar kita, dan bahkan kita mampu mengubah dunia? Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu, kita akan bahas dari pelajaran Nuh sendiri. Nuh menemukan kasih karunia. Kejadian 6 ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk musnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Firman ini disampaikan kepada Nuh, dan Nuh tahu ini semua terjadi oleh karena akibat kejahatan manusia pada saat itu. Kejadian pasal 6 ayat 5-8 memberikan informasi bagaimana Tuhan memutuskan untuk musnahkan umat manusia karena kejahatan mereka. Dan kemudian dia memerintahkan Nuh di ayat yang ke-13 sampai ayat yang 19 supaya Nuh membangun sebuah bahtera yang adalah lambang keselamatan. Saudara, ketika Tuhan sampaikan ini, apa respons daripada Nuh? Roh yang ada dalam diri Nuh merespons dengan dia bertindak. Dia buktikan bahwa dia paham dengan investasi kekekalan. Kenapa? Dia tidak memikirkan dunia ini akan dibinasakan, hartanya akan dibinasakan. Tetapi ketika dia dapatkan informasi ini, dia berpikir untuk investasi di sorga. Bagaimana supaya dia bisa selamat
keluarganya bisa selamat. Apa buktinya? Mari kita lihat dua pelajaran penting dari pembuktian bahwa Nuh dapatkan kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena, pertama, Nuh percaya kepada sesuatu yang mustahil. Kenapa mustahil? Orang pada saat itu belum pernah melihat adanya hujan, belum pernah melihat adanya banjir. Ini informasi yang boleh kita peroleh, bahwa pada saat itu tidak ada yang namanya banjir, tidak namanya hujan. Kemudian Tuhan bilang, bumi ini akan dibinasakan melalui air bah, artinya air yang besar. Mereka mungkin tertawa karena mereka tidak pernah melihat akan hal itu. Bahkan Nuh sendiri mungkin mulai bertanya-tanya. Tetapi Nuh percaya kepada sesuatu yang mustahil. Kemudian kedua, Nuh taat kepada Tuhan, melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ini mustahil, tetapi dia lakukan. Artinya, dia percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini, saudaraku, mungkin kita memiliki harta yang banyak di dunia ini. Kemudian ada perintah, dunia ini akan dibinasakan. Apakah fokus Anda akan kepada harta yang akan dibinasakan, ataukah kepada jiwamu yang akan dibinasakan? Kalau fokus Anda kepada keselamatanmu, bukan kepada harta, Anda akan berpikir seperti Nuh. Anda akan mulai melihat, mungkin ini mustahil bagi dunia, tapi ini perintah Tuhan. Saya akan lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Saya akan taat kepada perintah Tuhan. Percaya kepada sesuatu yang mustahil kalau itu dari Tuhan. Dan taat, lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Apapun itu, mari kita dengan setia lakukan perintah Tuhan. Ini pelajaran hari Minggu yang paling tidak boleh menginspirasi kita semua. Mempercayai Tuhan sekalipun mungkin bagi pandangan dunia itu mustahil. Dan tetap taat kepada perintah Tuhan. Kemudian, pelajaran apa lagi yang kita boleh dapatkan di pelajaran hari Senin? Tentang Abraham, bapa orang yang setia. Ibrani 11 ayat 8 berkata seperti ini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah lihat, kita akan lihat bersama-sama bukti bagaimana Abraham dia tidak memikirkan perkara di dunia, tetapi dia melihat jauh ke depan kepada apa yang Tuhan siapkan bagi dia. Abraham, dia disebut sebagai bapa orang percaya. Itu Anda boleh temukan dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-7. Dan tindakan imannya ini dia lakukan pertama apa? Meninggalkan semua yang ia miliki. Ini boleh kita katakan itu harta di bumi. Untuk apa? Untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu harta di sorga. Mungkin kita katakan itu Kanaan. Ya, dalam konteks ini Tuhan menjanjikan dia akan memperoleh tanah perjanjian, harta. Dia telah dijanjikan sebidang tanah yang besar sepertinya. Tetapi, apa yang diperoleh? Dia hanya memperoleh sebidang tanah kecil di Gua Makpelah. Tempat dia tinggal sementara di dunia ini. Kan itu kuburannya. Kejadian pasal 23 ayat 17-20. Dia mungkin memiliki harta dunia, tetapi tempat di mana dia tinggal sementara cuma ada di Gua Makpelah, tempat kuburnya. Namun dia tidak pernah berhenti taat kepada Tuhan, saudaraku. Ini yang luar biasanya dari Abraham. Dalam perjalanan imannya, dia tidak pernah berhenti untuk taat. Ia menantikan warisan yang jauh lebih baik daripada apa yang dia sudah miliki di dunia ini. Dia tinggalkan semua harta kekayaannya. Bahkan ketika dia berselisih paham dengan Nuh, dengan Lot, dia tidak berinisiatif untuk memilih yang terbaik. Dia serahkan kepada Lot. Nah lihat, dia tidak pikirkan harta duniawi. Dia tinggalkan bahkan yang dia miliki, karena fokusnya ialah untuk taat kepada Yesus. Karena Yesus sudah siapkan harta yang besar, yang dia harus kejar. Apa harta yang terbesar itu? Harta terbesar yang dimiliki oleh Abraham
di bumi ini adalah karakter yang serupa dengan Kristus. Yang saya tahu, ini juga harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Kita harus memiliki karakter yang menyerupai Yesus. Karena inilah satu-satunya yang akan kita bawa ke sorga. Tidak heran saudaraku, dalam Kejadian pasal 23 ayat yang ke-6, Abraham itu disebut oleh orang-orang sesamanya sebagai the mighty prince, Raja Agung bahkan disebutkan. Oleh karena dia memiliki karakter Kristus yang dia sudah hidupkan. Dia tidak pernah memikirkan harta duniawinya, tetapi fokusnya ialah harta yang ada di sorga. Di mana fokus saya dan saudara? Harta duniawi atau harga sorga? Harta sorga. Saudara, kalau kita mau dihargai, bahkan seperti Abraham, bisa jadi mighty prince, mari kita tinggalkan harta duniawi. Fokus kepada harta sorga, yaitu keselamatan yang Tuhan akan anugerahkan kepada saya dan saudara. Kemudian, mari kita lanjut kepada Lot. Ini keputusan Lot yang buruk. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-12. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ini pilihan Lot. Ini keputusan Lot. Ketika Abraham menyarankan Lot agar mereka mengambil jalannya masing-masing, apa yang Lot lihat? Dia langsung melihat, oh luar biasa, ini lembah Yordan. Ini adalah harta di bumi yang diinginkan oleh setiap orang. Ini dataran sungai Yordan adalah dataran yang sangat subur. Dan bagi Lot, ini kesempatan bagi dia untuk mendapatkan harta yang besar. Karena fokusnya ternyata pada awalnya ini fokus kepada harta duniawi. Tapi saudaraku, lambat laun ketika dia berada dekat Sodom, dia dipanggil oleh orang-orang Sodom dan bahkan dia mulai terbabit dengan apa yang diharapkan, keinginan untuk menjadi kaya pada saat itu. Nah, setelah pengantaran melalui Abraham, pada akhirnya Tuhan membebaskan Lot dengan cara yang luar biasa. Walaupun pada akhirnya ada hal-hal yang mungkin negatif yang terjadi, tetapi kita tidak akan fokus di situ. Keputusan Lot yang buruk pada awalnya, pada akhirnya di dalam buku 2 Petrus pasal 2 ayat 7 memberikan informasi bahwa benar, dia mungkin faktanya dia ini melakukan sesuatu yang atau pilihan yang salah. Tetapi Alkitab juga memberikan informasi bahwa dia juga adalah salah satu orang yang benar. Nah, boleh buka dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7. Nah, dalam kerohaniannya dan keluarganya memang dipengaruhi oleh kehidupan yang ada di Sodom. Jadi bahaya, saudara. Keputusan kita yang buruk ini bisa mengakibatkan, bisa kehilangan nyawa kita, keluarga kita, saudara kita. Karena pengaruh yang ada di sekitar kita sangat-sangat berbahaya. Lot memang awalnya ragu. Namun awalnya, saudara, ketika dia ragu, pada akhirnya tetap diambil keputusan. Sodom yang sudah mempengaruhi hidupnya, Sodom yang sudah mempengaruhi hidup keluarganya, dia tinggalkan Sodom. Dan kemudian dia keluar dari sana. Dia keluar dari kebinasaan Sodom. Dan saudaraku, memang kadangkala kita sebagai manusia, ada saatnya kita masuk ke dalam perangkap di mana kita jatuh kepada keputusan kita yang salah. Tetapi kesempatan demi kesempatan Tuhan selalu berikan bagi anak-anaknya. Kalau saat ini, saudara-saudara yang sedang mendengarkan channel ini, mungkin sedang mengambil keputusan yang salah, belum terlambat untuk mengambil keputusan yang benar. Mari berbalik seperti yang dilakukan oleh Lot. Dia akhirnya tinggalkan Sodom. Dan dia hidup menurut petunjuk Tuhan. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-30. Saudaraku, apa keputusanmu hari ini? Kalau Anda saat ini sedang mengambil keputusan yang buruk, tinggalkan saat ini. Akhiri semuanya dan tinggalkan Sodom. Sodom ini adalah lambang kemerosotan moral. Tinggalkan semua hal itu. Kemudian, putuskan saat ini
untuk hidup menurut petunjuk daripada Tuhan saja. Ini pelajaran yang boleh kita dapatkan di pelajaran hari Selasa. Kemudian, pelajaran hari Rabu. Dari seorang penipu menjadi pangeran. Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lihat, Yakub, dia rindukan berkat pada awalnya. Kan? Dia rindukan berkat. Berkat apa? Ini berkat spesial. Ini hak anak sulung. Pikirannya mungkin tertuju pada hak kesulungan. Tetapi kita mesti ingat bahwa dia juga memikirkan perkara yang ada di sorga. Jadi ada harta di sorga yang juga dipikirkan. Tapi dia coba dengan caranya sendiri. Ini yang menarik, saudaraku. Kita memikirkan harta sorga. Kita masih ada hidup di dunia ini. Itu berarti kita juga memikirkan harta dunia. Tetapi harta sorga juga kita pikirkan. Jangan seperti Yakub. Kita memiliki harta dunia. Kemudian untuk mendapatkan harta sorga, kita gunakan cara kita, metode kita. Jangan gunakan metode kita kalau kita mau cari harta sorga. Setelah 20 tahun, saudaraku, Yakub dia bekerja. Tapi dia lakukan juga muslihat. Yakub masih menyesali tindakan bodohnya. Ketika dia bertemu Tuhan, dia bergumul untuk diampuni. Dia pada akhirnya menerima berkat. Berkat bukan hanya di dunia ini, tapi berkat sampai dalam kerajaan sorga. Jadi saudaraku, keputusan yang Anda ambil untuk berusaha merubah hidup Anda dengan cara Anda sendiri mungkin gagal. Mari datang kepada Yesus, bertemulah dengan Tuhan, bergumulah dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengampunimu dan engkau akan menerima berkat. Saudaraku, hidup Yakub berbeda setelah pengalaman di mana dia bertemu dengan Tuhan. Dia tidak lagi bergantung pada dirinya sendiri, tetapi dia fokus bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, lihat, walaupun dia pada awalnya gagal, tetapi ketika dia rubah fokus, dia bertemu dengan Tuhan, dia ambil keputusan untuk datang bergumul dengan Tuhan, supaya dia boleh diampuni. Hasilnya dia menerima berkat. Dan setelah itu, dia terus bergantung, dan bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Maukah kita bergantung kepada kekuatan Tuhan? Pelajaran hari Kamis. Musa di Mesir. Ibrani 11 ayat yang ke-24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Apa yang Musa tinggalkan dalam kasus Musa? Dan apa yang dia peroleh ketika dia tinggalkan semuanya itu? Nah, lihat fakta, sebenarnya Musa ini adalah calon sebenarnya Firaun berikutnya di Mesir. Dia adalah putra Hatshepsut dan pewaris Tutmosa II. Tapi dia tinggalkan tahta kerajaan Mesir. Ini saudara, ini fakta. Mesir ini adalah kerajaan yang paling berpengaruh pada saat itu. Kerajaan yang paling besar, paling penting pada saat itu, paling berkuasa pada saat itu. Dan Musa adalah calon pewaris tahta kerajaan Musa, kerajaan Mesir. Tapi apa yang dilakukan? Dia tinggalkan posisi tertinggi ini. Dia tinggalkan posisi tertinggi yang kalau saat ini orang perebutkan. Bahkan sampai di dalam sistem gereja pun mungkin sudah hampir jadi seperti itu. Orang perebutkan menjadi yang pemimpin yang pertama. Hati-hati saudaraku. Musa, dia rela tinggalkan semuanya ini. Dia fokus kepada hal yang terpenting. Dia menolak semua kemuliaan dan kesenangan duniawi. Dan dia memilih untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bebaskan orang Israel dari perbudakan. Apa keputusan Anda saat ini? Ketika Anda diperhadapkan dengan pilihan untuk menjadi pangeran dunia, menikmati kesenangan dunia,
Ataukah Anda akan menjadi anak Tuhan yang siap membebaskan Israel rohani dari perbudakan dosa, mewartakan kabar selamat kepada dunia, bahwa dunia ini akan dibinasakan? Apakah Anda akan menyampaikan pekabaran untuk siap bagi kerajaan sorga? Kumpulkan semua hartamu di sorga. Apakah pekabaran ini akan sampaikan? Musa, ia menganggap bahwa janji-janji Allah itu lebih berharga daripada harta yang ada di Mesir. Karena ia menantikan upahnya. Ibrani 11 ayat yang ke-26. Oh saudaraku, akankah kita memiliki visi yang sama dengan Musa? Menganggap bahwa janji-janji Allah untuk saya dan saudara itu lebih berharga daripada harta yang ada di dunia. Tidak salah saudara memiliki harta di dunia, tetapi jangan jadikan itu yang pertama terutama. Jadikan harta surgawi yang pertama dan terutama. Musa, dia tinggalkan semua kepelesiran, kemuliaan yang ada di Mesir untuk fokus kepada janji-janji Allah. Oh saudaraku, janji-janji Allah untuk saya dan saudara luar biasa. Mari kita fokus kepada janji Allah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dengan tinggalkan dunia ini, tinggalkan harta dunia. Fokus kepada harta surga. Sambil Anda bekerja di dunia ini, pertama Anda harus jadikan yang utama ialah harta surga. Memang Anda masih tinggal di dunia ini, tetapi jangan lupa bahwa Anda adalah warga surga. Anda adalah warga surga. Dalam buku Our High Calling, Pena Inspirasi katakan, menyimpan harta di surga akan memberikan kemuliaan pada karakter. Ia akan memperkuat kebajikan, mendorong belas kasihan, menumbuhkan simpati, kebaikan persaudaraan dan amal. Ini karakter yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Hati-hati saudara kita kalau sudah tidak peka lagi dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian. Dengan kita menyimpan harta di sorga, kita tidak akan jadi cinta diri saudaraku. Kita tidak akan egois. Malah katanya akan memperkuat kebajikan. Artinya kita akan senang untuk membantu orang. Kita akan lebih bersimpati kepada orang yang membutuhkan. Bahkan kita tidak akan memikirkan diri kita sendiri. Kita akan melihat ternyata masih banyak orang yang membutuhkan perhatian saya, membutuhkan bantuan saya. Nah, lihat luar biasa. Dia lebih lanjut katakan, ia akan mempersatukan jiwa manusia dengan Kristus melalui mata rantai yang tidak pernah dapat diterputuskan. Anda dapat mengumpulkan bagi diri Anda sendiri harta di sorga dengan menjadi kaya dalam perbuatan baik. Jadi jadi kaya dalam perbuatan baik. Anda mungkin memiliki harta di dunia, perbuatan baik apa yang Anda harus lakukan? Bisa saja Anda bagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah perbuatan baik Anda. Anda akan dikatakan kaya. Kaya dalam perbuatan. Kaya akan hal-hal yang tidak akan binasa. Kaya akan hal-hal yang rohani. Kemudian kutipan terakhir, to be like Jesus. Juni 28, Ellen G. White katakan, tidak ada pria atau wanita yang dapat mengumpulkan harta di sorga tanpa menemukan kehidupan di bumi yang diperkaya dan dimuliakan karenanya. Artinya, kita perlu latih dulu karakter kita di dunia ini. Karena kita masih tinggal di dunia ini. Untuk menyerupai sorga, karakter sorga, kita harus latih di dunia ini. Satu-satunya yang akan kita bawa ke sorga ialah tabiat Yesus. Karena itu tabiat yang harus kita hidupkan sekarang ialah tabiat Yesus. Saya percaya fokus kita adalah kepada harta di sorga. Dan harta di dunia bagi kita adalah penunjang bagi kita untuk hidup, untuk melayani, untuk berbuat baik, menunjukkan simpati kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi, harta kita di dunia ini, mari kita gunakan itu sebagai modal bagi kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang ada di sekitar kita, yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, kita sedang menyimpan harta kita di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, meteraikan setiap firman yang sudah kami pelajari, dan mampukan kami memahami lebih dalam apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menurut persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saat ini kami berkomitmen
untuk menuruti akan perintah-perintah-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini, mampukan kami untuk percaya. Inilah doa hamba-Mu, memohon berkat-Mu tercurah atas kami semua, dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.